Halo, perkenalkan nama saya Tri Indah Lovita, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 2 2024, Universitas PGRI Adibuwana, Surabaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Intervensi penerapan ZPD. Zone Proximal Development diperkenalkan oleh seorang psikolog dan teoritis asal Rusia yang bernama Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengembangkan konsep ZPD yang berfokus pada kemampuan kognitif dan sosial siswa. Pengembangan teori belajar ini yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Apa sih ZPD itu? Nah, ZPD merupakan wilayah kemampuan anak di mana pada wilayah ini anak hanya bisa melakukan sesuatu dengan bantuan. Artinya, dia belum bisa melakukan sesuatu yang dipelajari sendiri. Namun, setelah mendapatkan bantuan, maka dia akan bisa melakukannya secara mandiri. ZPD dikenalkan Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual dan potensial. ZPD merupakan wilayah antara kemampuan aktual dan potensial. Siswa belum mampu memahami pengetahuan di luar jangkauan yang mereka ketahui. Hal ini dapat diatasi dengan bantuan dan dukungan yang tepat dari orang yang lebih ahli, yaitu guru atau teman sebaya. Apa itu perkembangan aktual? Nah, perkembangan aktual merupakan tingkat kemampuan yang dapat dicapai atau dilakukan untuk memecahkan masalah secara pribadi atau mandiri tanpa bantuan dari pihak eksternal, seperti bantuan dari guru atau orang lain yang lebih ahli. Sedangkan untuk kemampuan potensial adalah tingkat kemampuan tertinggi atau kemampuan yang dapat dicapai atau dilakukan oleh individu ketika memecahkan sebuah masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman yang lebih mampu. Tugas guru adalah pemberian bantuan, dukungan, dan bimbingan. Nah, pemberian bantuan, dukungan, dan bimbingan oleh guru atau orang yang lebih ahli pada siswa itu dinamakan scaffolding. Pemberian scaffolding yang tepat akan mengembangkan kemampuan siswa. Apa itu scaffolding? Nah, scaffolding merupakan bantuan, dukungan, atau bimbingan yang diberikan oleh guru atau orang yang lebih ahli secara terstruktur dan berjenjang menuju ke arah kemandirian belajar siswa. Tujuan pemberian bantuan secara berjenjang adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih, mengerjakan soal secara mandiri. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan ZPD di kelas 4A UPT SD Negeri 145 Gresik. Materi gaya magnet. Alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Perspektif ini menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan siswa dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Siswa diberikan masalah kontekstual yang diselesaikan secara berkelompok. Pada pembelajaran ini, siswa diberikan masalah dengan melakukan sebuah eksperimen mengenai benda-benda yang dapat ditarik maupun ditolak oleh magnet. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Scaffolding yang diberikan adalah bimbingan guru. Guru memberikan bantuan kepada siswa dalam memahami masalah dengan cara memberikan penjelasan ulang dari masalah yang disajikan di LKPD. Yang kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar tutor teman sebaya. Nah, dalam tahap ini, scaffolding yang dilakukan adalah yang pertama,
siswa dapat memberikan dukungan satu sama lain dengan saling memberikan ide atau bertukar ide. Nah, yang kedua, siswa yang lebih menguasai materi itu berperan sebagai tutor teman sebaya dengan memberikan bimbingan kepada anggota lain yang masih memerlukan bantuan dalam bimbingan. Yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, dalam tahap ini, scaffolding yang diberikan adalah guru memberikan pertanyaan bimbingan yang dirancang untuk membimbing siswa ke arah pemahaman konsep yang diperlukan. Pertanyaan tersebut dirancang untuk memicu pemikiran kritis dan membantu siswa memahami langkah-langkah yang diperlukan. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Siswa diarahkan untuk mengembangkan dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian, kelompok lain dapat memberikan tanggapan mengenai pemaparan hasil diskusi yang telah dipresentasikan. Dan guru berperan untuk menguatkan materi pembelajaran. Yang kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, scaffolding yang diberikan adalah guru mengajak siswa untuk bersama-sama menganalisa dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Hasil yang didapat dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Melalui scaffolding ini, pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa mampu melihat petunjuk yang diberikan oleh guru, sehingga mendorong siswa sedikit demi sedikit melepaskan diri dari bantuan orang lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Hasil yang didapat dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih antusias dalam melakukan pemecahan masalah bersama kelompok. Dan yang ketiga, seiring berjalannya waktu, siswa akan semakin mandiri dalam belajar dan tidak terlalu bergantung kepada bantuan guru maupun orang yang lebih ahli. Sekian pemaparan kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang saya lakukan di UPT SD Negeri 145 Gresik. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.